Rupanya ia ingin mewujudkan cita-cita sang Apanji Waningyun yang belum terlaksana sampai beliau wafat. Ampun, Gusti Prabu. Kalau Kaisar Yungluo tidak mau memberikan pengakuan pada Bre Wirabumi, tidak mungkin Pamotan berani melakukan tindakan gegabah itu. Hal yang sama pernah dilakukan oleh Kaisar Hongwu yang merestui kebebasan negeri Suwarna Bumi dari kekuasaan Majapahit. Alasan lain adalah karena Wirabumi putra Ramanda Hayam Wuruk. Ia merasa paling berhak daripada aku yang hanya seorang menantu. Meskipun seharusnya ia memahami bahwa istriku Putri Permaisuri, sedangkan ia terlahir dari seorang selir. Bagaimanapun juga, dia telah merongrong kewibawaan Majapahit. Apalagi akan kalian laporkan? Kamu, Narapati Raden Gajah? Mata-mata yang hamba kirimkan ke Pamotan melaporkan bahwa Bre Wirabumi sedang mempersiapkan angkatan perangnya secara sungguh-sungguh, Gusti. Utusan Kaisar Yunglo juga terlihat di sana. Mungkin mereka yang membawa cap kerajaan dari perak berlapis emas sebagai tanda pengakuan dari Kaisar kepada Pamotan. Yang mengherankan, banyak tentara Yunglo yang ikut dalam latihan perang itu, Gusti Prabu. Saatnya sudah dekat. Wirabumi menguasai Majapahit. Seluruh negeri tetangga akan kuberitahu. Kungsi. Apa yang dilaporkan oleh Narapati Raden Gajah itu benar, bahwa Bre Wirabumi mendapat dukungan dari Kaisar Yunglo. Sementara itu, di desa lain, tampak seorang pandai besi yang sudah tua bersama dengan para pembantunya sedang mengamati sebentuk tombak yang masih membara. Perang hanya menyengsarakan, mematikan perdagangan dan memiskinkan rakyat. Baik yang menang maupun yang kalah. Kalau Romo ndak bikin senjata, orang kan males perang, Mo. Mau perang pakai apa, wong senjatanya ndak ada kok. Dagal. 5 orang pasukan berkuda telah sampai di sebuah tugu perbatasan. Dan pada tugu itu tertempel lempengan batu yang berbentuk tulisan MA yang akan kita kenal dengan Kerajaan Madangkara. Para pasukan berkuda itu berhenti tepat dekat tugu. Salah satu dari mereka kita kenal sebagai Hulu Balang Rowi, prajurit Pamotan. Hop! Kita sudah sampai di perbatasan Madangkara. Belum lagi para prajurit Pamotan itu beranjak, terdengar suara derap kaki kuda dari arah lain mendekat. Ternyata mereka adalah 3 orang utusan dari Majapahit. Orang-orang Pamotan. Mereka pasti utusan dari Wirabumi untuk mencari dukungan dari kerajaan-kerajaan di daerah Kulon. Melihat 5 orang prajurit Pamotan juga datang ke Madangkara untuk menemui Prabu Brahma Kumbara. Maka Hulu Balang Ludaka menjadi geram.
Mau apa kalian? Menghentikan tugas kalian. Serahkan surat itu padaku. Kalian tidak berhak untuk menghalangi tugas kami. Minggir. Perkelahian pun terjadi. Mereka saling lompat dari atas kudanya. Dan dari cara mereka berkelahi, jelas bahwa utusan ini adalah orang-orang pilihan dari negerinya. Di tengah perkelahian yang seru, muncul sepasukan tentara Madangkara yang dipimpin oleh Senopati Ringkin. Orang-orang Majapahit dan Pamotan menghentikan perkelahian mereka, dan mereka semua mengikuti perintah Senopati Ringkin untuk dihadapkan kepada Sang Prabu Brahma Kumbara. Mestinya kamu tidak boleh selalu memaksakan kehendak, Mantili. Sekarang kamu adalah seorang istri, bukan lagi Dewi Mantili si pedang setan yang selalu bertindak seenaknya. Ada orang lain jadi pimpinanmu, suamimu. Sebenarnya, saya juga ingin pergi ke Jamparing, Kakang Prabu. Sudah 3 bulan kita belum ke sana. Mungkin Anda Bentar juga sudah rindu sama Kakang Prabu. Dinda Pramita mestinya juga begitu. Atau kita sama-sama ke sana. Kalau saja aku tidak memikirkan pendidikan Bentar, Pramitaku haruskan tinggal di sini. Lebih bijaksana kalau istri-istriku berkumpul. Sang Prabu Brahma Kumbara sedang bercengkrama dengan adiknya Dewi Mantili, Gotawa, dan istrinya Harnum. Belum selesai Sang Prabu bicara, terlihat Senopati Ringkin datang menghadap. Ada apa, Senopati? Maaf, Gusti Prabu. Kami telah menangkap 8 orang dari Majapahit dan Pamotan yang sedang bertikai di perbatasan Madangkara. Mereka ingin menghaturkan surat dari raja mereka masing-masing. Hadapkan pimpinan mereka satu-satu. Daulat, Gusti Prabu. Senopati Ringkin keluar, memanggil satu persatu utusan-utusan itu untuk menghadap kepada Sang Prabu Brahma Kumbara. Ada pesan dari rajamu. Daulat, Gusti. Hamba diutus untuk menyampaikan ini. Kamu boleh pulang. Saya akan mengutus orang untuk menyampaikan suratku pada rajamu Briwirabumi. Terima kasih, Gusti. Hamba mohon pamit. Brahma mengangguk arif, dan Panglima Rowi meninggalkan tempat. Kakang Brahma, kalau boleh tahu, apa isi surat itu? Sulit menentukan pilihan. Briwirabumi minta dukungan kita untuk melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Memberontak? Akhirnya akan ke sana. Sebab tidak mungkin Majapahit akan membiarkan negeri bawahannya berdiri sendiri. Kalau sampai terjadi, ini merupakan malapetaka bagi kerajaan besar itu. Mungkin Briwirabumi merasa lebih berhak menguasai tahta daripada Prabu Wikramawardhana. Saya kurang mengerti. Tapi seorang raja agung seperti Prabu Dyahayam Wuruk tidak mungkin bertindak tanpa pikiran yang matang. Setelah Sang Prabu Brahma Kumbara memberikan penjelasan kepada adiknya Dewi Mantili, utusan dari Majapahit pun datang menghadap, menghaturkan surat. Hamba Hulubalang Ludaka mengaturkan surat dari Baginda Prabu Wikramawardhana yang agung. Selain ke Madangkara, kemana lagi kamu akan pergi? Menghubungi semua kerajaan sahabat Majapahit. Hamba akan ke Pajajaran, Sumedang Larang, Tanjung Singguru, dan Ajong Kidul. Ke negeri-negeri itu,
utusan Pamotan pun akan datang. Kamu boleh meneruskan perjalanan. Aku akan mengirim utusan khusus ke Majapahit. Setelah para utusan itu pergi, Raja Agung Brahma Kumbara mengutus Tumenggung Adiguna menyampaikan surat balasan untuk Bre Wirabumi dan Baginda Wikramawardhana. Percayalah, Lasmini. Kalau tidak ada tugas, aku pasti nginap di sini. Kakang Tumenggung takut ketahuan istri. Keadaan semakin gawat. Semua prajurit disiagakan di setiap perbatasan Pamotan dan Majapahit. Saya takut Kakang Bayan punya perempuan lain. Saya tahu gadis-gadis Pamotan jauh lebih cantik dari gadis Pajajaran seperti saya. Lasmini, selain istriku yang sah, cuma ada kamu. Kakang. Besok Kakang kemari lagi. Menginap? Pasti. Tumenggung Bayan pergi meninggalkan kekasihnya untuk menjalankan tugas. Dan Lasmini pun tersenyum bangga. Malam pun berganti siang. Dan di saat itu, 10 orang berkuda dengan kecepatan tinggi yang dipimpin oleh Tumenggung Adiguna menuju Pamotan. Gusti Tumenggung, Gusti Tumenggung, ada 10 orang naik kuda sedang menuju kemari. Orang mana? Kurang jelas, Den. Tapi yang pasti, mereka bukan orang Majapahit. Rombongan Tumenggung Adiguna memasuki daerah perbatasan dengan tubuh yang berkeringat dan berdebu. Kami utusan dari Madangkara, mau ke Pamotan. Membawa surat dari Baginda Prabu Brahma Kumbara untuk rajamu Bre Wirabumi. Turun! Siapapun yang masuk wilayah Kedaton Timur harus digeledah. Kamu pemimpinnya? Mana surat itu? Surat ini untuk rajamu. Kamu tidak berhak untuk memeriksa. Jangan macam-macam. Aku Tumenggung Bayan. Surat itu nanti aku yang akan mengantar. Sebab sementara kalian diperiksa dulu. Siapa tahu kalian mata-mata Majapahit atau sekutu Majapahit. Tumenggung Adiguna pantang dihina. Rajaku menyuruh aku menyerahkan surat ini dengan tanganku sendiri. Paksa. Perkelahian yang tidak seimbang itu pun terjadi dengan seru. Sampai akhirnya Tumenggung Bayan dan Tumenggung Adiguna saling berhadapan. Tumenggung Bayan mulai mengeluarkan ajian cadas ngampar, ajian yang sangat fatal bila sampai mengenai sasarannya. Tumenggung Adiguna pun mulai berhati-hati. Orang-orang Madangkara dibabat habis, tinggal 2 orang yang masih bertahan. Kini, Tumenggung Bayan menyerang lagi Tumenggung Adiguna. Dan Tumenggung Adiguna melompat seperti tupai. Kesempatan itu digunakan Tumenggung Bayan melepaskan cadas ngampar, hingga tubuh Tumenggung Adiguna itu meledak hancur berkeping-keping. Melihat itu, anak buah Tumenggung Adiguna yang sudah terluka parah segera menyambar tas kulit yang berisi surat. Dan dengan gesit melompat ke atas kudanya yang kemudian dipacu dengan cepat.
Kini di Kaputren Pamotan, duduklah ibu angkat Bre Wirabumi yang bernama Rajasa Duhi Tunggadewi, ditemani Bre Wirabumi dan didampingi oleh istrinya. Tekadmu sudah bulat, Nak. Kenapa ibu tanya lagi? Karena tekad itu akan menentukan sebuah perang saudara yang pasti akan menghancurkan Trahana Raya Sanggrama Wijaya. Dendam akan selalu mengalir pada detak-detak jantung para keturunan yang gugur. Terpaksa hamba lakukan, Kanjeng Ibu. Sebab ini masalah hak. Hak yang diberikan secara keliru oleh ayahanda Gusti Prabu Hayam Wuruk kepada Wikramawardhana. Ini masalah hawa nafsu. Kamu terpengaruh cita-cita kakekmu, Sriwijaya Rajasa, Sang Apanji Waninghiyun, yang ingin melepaskan diri dari bayangan kekuasaan menantunya sendiri, ayahmu. Itu sebabnya Sang Apanji mengangkat kamu menjadi anakku untuk meneruskan keinginannya melepaskan diri dari Mojopahit. Kemarin aku mimpi buruk sekali. Tentang apa? Singgasana Pamotan berlumur darah. Ibu, mimpi itu bukan untuk saya. Banyak negeri yang akan mendukung Pamotan. Bre Tumapel pun berdiri di belakang saya. Seperti ibu ketahui, Kaisar Yunglu dari negeri Cina telah memberikan stempel emas kepada saya. Mereka semua akan berdiri di belakang Pamotan. Percayalah, mimpi itu bukan untuk saya. Ibu tidak akan menghalang-halangi niatmu. Cuma cemas. Sebab di mata hati ibu, perang itu sudah terjadi. Perang yang akan menggoncangkan seluruh bumi Nusantara. Brahma Kumbara, Mantili dan Gotawa sedang duduk berangin-angin di padepokan Jamparing. Tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan anak buah Temenggung Adikuna yang terluka parah. Siapa yang melakukan? Temenggung Bayan, orang Pamotan. Ini tidak bisa dibiarkan. Orang Pamotan sudah melakukan tindakan sewenang-wenang. Gotawa dan kau Mantili, kalian kuberi tugas untuk menggantikan Temenggung Adiguna. Berikan surat ini pada Prabu Wikramawardhana dan Bre Wirabumi. Baik, Anda Prabu. Ini tugas resmi Madangkara. Kalau Anda demam dan sakit kepala, hidung tersumbat, prokol obatnya. Kalau Anda pilek dan bersin-bersin, tenggorokan gatal, prokol obatnya. Prokol obat flu, prokol obat flu. Prokol, obat flu andalan, kini dijual bebas.
kita akan lebih leluasa dengan pakaian seperti ini. Tapi jangan menyesal kalau tidak ada seorang pun yang akan menghormati kita. Orang-orang itu sebenarnya cuma hormat pada pakaian kita, bukan kita. Mereka takut pada pangkat kita, bukan pada mantili atau Gutawa. Masih jauh Majapahit dari sini? Sebelum malam mudah-mudahan kita sudah sampai ke Desa Lung. Besoknya kita ke Trowulan dulu, menghadap Raja Majapahit. Baru ke Pamotan. Hiya! Tanpa sepengetahuan Mantili dan Gutawa, Brahma dan Harnum juga menanggalkan mahkotanya, berganti dengan pakaian pendekar. Ini mengingatkan masa-masa pengembaraan kita beberapa tahun yang lalu, Kakang Prabu. Terpaksa harus kita lakukan. Aku tidak mau melibatkan Madangkara dalam pertikaian antara Majapahit dengan pihak Pamotan. Kalau Kakang pribadi, sebenarnya lebih memihak pada siapa? Aku terlahir untuk selalu membela kebenaran. Tapi untuk mencari yang benar dalam masalah ini, sulit sekali. Masing-masing merasa dirinya benar. Sedang kebenaran harus cuma satu. Itu kenapa Madangkara tidak memihak. Bukannya kita tidak mempunyai pendirian. Dalam sebuah pertikaian, lebih baik kita menjadi juru damai. Itu perbuatan yang paling mulia, aku kira. Brahma Kumbara alias Satria Madangkara keluar halaman bersiul memanggil burung Raja Wali. Raja Wali pun turun, maka Brahma dan Harnum segera naik ke atas punggung Raja Wali dan terbang. Pasti sudah sampai di Majapahit. Mudah-mudahan mereka tidak mendapat kesulitan. Iya. Senja itu, Mantili dan Gutawa sudah sampai di Desa Lung. Mereka berdua kini berbincang dengan seorang penduduk bernama Wanoh yang telah dikenalnya beberapa tahun lalu. Keadaan makin gawat, Den. Kemungkinan perang saudara tidak bisa dielakkan lagi. Dulu waktu Raden menginap di sini, desa ini tidak pernah ada prajurit. Sekarang, ada kira-kira 100 orang prajurit Pamotan ditempatkan di sini. Lalu, bagaimana pendapat Bapak? Siapa sebenarnya yang salah? Pihak Pamotankah? Atau Majapahit? Wah, saya tidak tahu, Den. Rakyat kan menurut apa kata raja. Sebab apa saja yang dilakukan raja pasti benar. Raja adalah wakil dewa di dunia. Maka sudah seharusnya apa yang dilakukan oleh raja adalah hanya kebenaran. Seharusnya memang begitu. Tapi zaman sekarang banyak raja yang mengkhianati amanat Dewa Batara. Bahkan mereka merasa dirinya menjadi dewa dan berhak melakukan apa saja yang mereka suka. Saya tidak mengerti itu. Saya rakyat. Tugas saya cuma patuh pada Gusti Prabu. Apapun yang dilakukan oleh beliau, pasti punya tanggung jawabnya sendiri pada Sang Pencipta alam semesta. Malam harinya, Mantili dan Gutawa menginap di rumah Wanoh. Sebelum tidur, mereka mendengar suara kuda mendekat. Patih Gutawa pun lalu mengintip dari celah-celah dinding melihat suasana di luar rumah. Awasi terus, pasti mereka mata-mata.
Ya, kita lapor Senapati. Mereka mencurigai kita. Kita lawan kalau mereka macam-macam. Tapi jangan sampai tindakan kita justru mempersulit tugas negara. Sekedar memberi pelajaran kan boleh. Tidak sampai membunuh. Punggawa-punggawa itu selalu berlebihan dalam menjalankan tugas mereka. Pagi harinya, dengan menunggang kuda, Mantili dan Gotawa melanjutkan perjalanan mereka. Sesampainya di batas desa, salah seorang hulu balang menghentikan mereka. Berhenti! Kalian mau kemana? Majapahit. Turun! Kalian tahu bahwa Pamotan sedang bentrokan dengan kekuasaan Majapahit. Artinya, siapa yang sudah memasuki daerah ini dilarang meneruskan ke Majapahit. Kenapa? Kami tidak punya urusan dengan negara kalian. Kami hanya pengembara dari Kulon yang ingin melihat kemajuan negara lain. Kalian jangan mengira saya bodoh. Kalian pasti salah satu utusan dari negeri-negeri di Kulon. Kuda kalian terlalu mahal untuk seorang pengembara. Bisa? Perkelahian terpaksa terjadi. Gotawa meladeni hulu balang, sedang Mantili menghadapi 5 orang punggawa. Sementara itu, orang-orang di atas menara hendak melepaskan anak panah. Tetapi dengan cepat, Mantili terbang dan mendarat di atas menara. 2 orang telah jatuh terpelanting terkena tendangan Mantili. Gotawa tidak kalah gesit. Ia meladeni hulu balang yang cukup lumayan ilmunya. Dengan singkat, perkelahian itu bisa diselesaikan. Dan mereka berdua melanjutkan perjalanan kembali. Sesampainya di hadapan Prabu Wikramawardhana, Gotawa segera menyampaikan maksud kedatangannya. Hamba Patih Gotawa, utusan dari Madangkara, menghaturkan surat untuk Yang Mulia Baginda Prabu. Maaf, kami datang dalam pakaian penyamaran. Aku mengerti sikap rajamu. Memang persoalan Pamotan adalah masalah keluarga. Sangat bijaksana kalau Prabu Brahma Kumbara memilih kerajaan Majapahit. Bukan memihak aku atau siapa. Raja bisa berganti, tapi Majapahit tetap Majapahit. Kami mohon pamit, Baginda Prabu. Tentunya kalian juga akan ke Pamotan. Mudah-mudahan selamat. Dan titipkan salamku untuk Prabu Brahma Kumbara. Semoga Madangkara tetap aman, makmur, dan sejahtera. Patih, Gotawa, dan Mantili menyembah lalu meninggalkan tempat itu. Aku yakin Wirabumi gagal dalam mencari dukungan dari negeri-negeri di Kulon. Tinggal Bretu Mapel yang masih ragu. Bagaimanapun, kita harus lebih cepat bertindak.
Kini Mantili dan Kotawa sudah memasuki Pamotan. Kelihatannya suasana sudah sama-sama panas. Aku tidak sangka, ternyata Pamotan cukup besar juga kotanya. Sementara itu, Wirabumi kelihatan merenung di samping ibundanya. Panglima Lodaya dan beberapa penasihat menunggu apa yang mau dilakukan Wirabumi. Atas perintahmu, para prajurit sudah siap siaga di mana-mana. Tapi akhir-akhir ini justru kau sering termenung, Putra Prabu. Ibu takut kau mulai ragu? Tidak, Kanjeng Ibu. Menentukan waktu ternyata tidak gampang. Asal kamu ingat bahwa keraguan selalu akan menghancurkan. Terima kasih, Kanjeng Ibu. Ampun, Gusti Prabu. Kalau kita harus menunggu kembalinya para utusan dari negeri-negeri manca, hamba khawatir Majapahit akan mendahului menyerang kita. Dan kalau ini sampai terjadi, terus terang hamba ragu, apakah kekuatan Pamotan mampu menahan serangan mereka? Pendapatmu benar, Lodaya. Itulah sebabnya dukungan dari negeri-negeri sahabat sangat penting. Inilah yang membingungkan pikiranku. Kamu tidak mendengar petunjuk suara apapun, Lodaya? Tidak, Gusti Prabu. Hei! Periksa di luar! Pembicaraan Wirabumi terhenti sejenak dan tiba-tiba sebilah keris kecil melayang menancap pada tiang. Bre Wirabumi mengambil keris dan sebuah surat. Wirabumi begitu marah setelah membaca surat itu. Lodaya, urus bawahanmu, Tumenggung Bayan. Baik, Gusti Prabu. Mantili dan Gotawa sedang berjalan di sebuah belokan, tetapi dikejutkan dengan suara orang. Mantili dengan cepat mencabut pedang dan menyerang ke arah suara tersebut. Tetapi Mantili salah duga. Orang itu ternyata Brahma dan Harnum. Mau kemana? Hei, kalian orang-orang Madangkara. Kakang Brahma? Kenapa Kakang Brahma sudah sampai di sini? Aku sudah mengirim surat pada Prabu Wirabumi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Tumenggung Bayan. Kakang Brahma sudah menghadap Raja Pamotan. Kalau begitu untuk apa menyuruh kami datang kemari? Sabar. Hanya suratku yang kukirim. Besok aku akan tunggu kedatangan Tumenggung Bayan di hutan Tarik. Sementara itu, di padepokan Bukit Kalam, Lasmini dan Tumenggung Bayan sedang bermesraan. Kalau Pamotan berhasil menghancurkan Majapahit, pangkatku pasti dinaikkan. Dan kau akan kubuatkan puri yang indah di sini. Di ibu kota, Kakang Tumenggung. Kakang pikir saya betah tinggal di tempat sepi seperti ini? Saya minta Kakang mendirikan padepokan silat ini hanya untuk membunuh waktu, karena Kakang jarang mengunjungi saya. Itu kan karena tugas negara. Percayalah, Lasmini. Aku akan buktikan cintaku padamu sesudah perang selesai. Dan semua anak buah padepokan Bukit Kalam
akan bantu Kakang Tumenggung. Kanjeng Tumenggung, Paduka Panglima Lodaya datang. Buru-buru Tumenggung Bayan bangkit dan berlari mendatangi Panglima Lodaya. Ampun Tuan Panglima, apa ada tugas untuk saya? Kamu sudah melakukan kesalahan besar. Maaf, hamba tidak mengerti maksud Tuan Panglima. Kamu sudah membunuh utusan dari Madangkara. Ini bisa menyebabkan ketersinggungan rajanya. Dan usaha untuk mencari dukungan dari negara lain akan gagal. Kamu harus bertanggung jawab. Sekarang kamu ditantang oleh utusan pribadi Raja Madangkara untuk adu kesaktian. Ini tuntutan Prabu Brahma Kumbara atas perbuatanmu. Hamba sanggup, Tuan Panglima. Harus. Kamu adalah Tumenggung Pamotan. Panglima Lodaya meninggalkan Tumenggung Bayan yang masih termangu. Sementara itu, di Pamotan, Bre Wirabumi sedang membaca surat dari Brahma yang dibawa oleh Mantili dan Gotawa. Tidak punya pendirian. Katakan pada rajamu, aku butuh ketegasan. Menjadi sekutu Pamotan atau menjadi musuh? Aku tidak suka jawaban ngambang seperti ini. Katakan sabdaku pada rajamu. Baik, Baginda. Sekarang juga kami mohon pamit. Aku yakin Sumedang Larang, Tanjung Sengguruh, dan Pajajaran akan mendukung Pamotan. Tumenggung Bayan memacu kudanya menuju ke hutan tarik. Dari jauh, Brahma dan Harnum sudah menunggu kedatangan Tumenggung Bayan. Dengan congkak, Tumenggung itu menghampiri Brahma. Kamu orang Madangkara yang menantangku? Iya. Kamu harus menebus atas kematian Tumenggung Adiguna. Sebenarnya tanggung. Aku harus melayani cuma seorang semacam kamu. Bagaimana kalau kita mulai? Brahma dan Tumenggung Bayan mulai mengadu kesaktian. Namun Brahma bukan orang kemarin sore. Dengan tenang dan cekatan, dia menangkis semua serangan sang Tumenggung. Dan ini membuat Tumenggung semakin bernafsu menyerang. Tiba-tiba, Tumenggung Bayan mengambil kerisnya. Kali ini, Brahma tidak memberi kesempatan pada Tumenggung. 3-4 kali tendangan Brahma mendarat di tubuh Tumenggung, dan keris itu terjatuh. Tumenggung Bayan sangat marah. Ia mengeluarkan pukulan cadas ngampar, dan suara ledakan didengar oleh Gotawa dan Mantili. Pasti mereka. Lawan Kakang Brahma cukup tangguh. Ilmu kedirjayaan yang dimilikinya cukup tinggi. Iya. Bunyi ledakan ajian cadas ngampar tadi terdengar sampai ke pinggiran bukit. Tumenggung Bayan ngos-ngosan karena menggunakan ajian cadas ngampar. Beberapa pohon tertumbang, namun Brahma masih tersenyum tenang. Tumenggung Bayan heran, tetapi tidak putus asa. Kali ini, Tumenggung Bayan menggunakan cakar geni yang bisa membuat hangus. Dengan tenang, Brahma memegang lengan Tumenggung Bayan, dan tiba-tiba Tumenggung itu menjerit-jerit kepanasan dan seluruh tubuhnya membara berasap untuk kemudian terbakar. Melihat kejadian itu, Mantili, Gotawa serta Harnum tersenyum kagum.
Lasmini yang mendengar kejadian itu menjadi marah dan bersumpah membalas kematian tunangannya itu. Aku bersumpah membalas kematian ini. Satria Madangkara harus kubunuh. Satria Madangkara. Ilmu cadas ngampar yang dilemparkan Kakang Tumenggung Bayan sedikit pun tidak menggoyahkan tubuhnya. Bahkan Aji Cakargeni bisa ditangkisnya tanpa merusak permukaan kulit. Dia benar-benar seorang pendekar luar biasa, sekaligus amat bahaya. Sesakti apapun dia, aku tidak gentar. Dia telah membunuh Tumenggung Bayan, sahabatmu sendiri. Dan pendekar dari Kulon itu sekarang akan menjarah daerah kita. Kurang ajar. Belum tentu dia mampu mengalahkan si mata setan. Tapi perlu dibuktikan bahwa Kakang tetap pendekar paling dikjaya. Bahwa si mata setan adalah pendekar yang tak terkalahkan oleh siapapun. Termasuk pendekar muda dari Madangkara itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya. Ada lagunya lagi. Stop, stop. Mules, diare, dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop. Mules, diare, datangnya mendadak. Bikin kita bingung, nabrak-nabrak. Stop, stop. Dengan intro stop. Intro stop. Pil stop threat. Obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare. Vitaminnya segarkan badan. Stop threat. Makanya makan sih makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan. Stop, stop. Dengan intro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan intro stop. Produksi Kalbe Farma. Seraset. Anda yang menantangku. Maaf, aku terpaksa membunuh suamimu. Tunanganku. Iya, maaf. Karena dia telah membunuh utusan Madangkara. Dan sekarang kamu pun harus mati. Lasmini langsung menyerang Brahma. Bagi Brahma, kepandaian silat Lasmini belum seberapa. Dan diam-diam Lasmini mengagumi Brahma. Tunanganmu dibunuh bukan karena dendam, Nona, tapi hukuman. Dia sudah membunuh seorang utusan dari negaraku. Setan, pokoknya kau harus mampus. Melihat pertarungan yang tidak wajar itu, Mantili menjadi kesal. Memuakkan. Perempuan apa itu? Dia bukan sedang berkelahi. Gerakannya seperti merangsang birahi lawannya. Salah kalau dia mau menaklukkan Kakang Brahma dengan cara begitu. Kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, tapi hatiku justru berdebar. Luka dalam? Tidak. Kamu terlalu mempesona untuk menjadi musuhku. Jangan. Aku sudah membunuh tunanganmu. Dari jauh, Mantili melihat gelagat yang tidak beres. Ia semakin geram terhadap Lasmini. Kurang ajar. Apa maunya perempuan itu? Kakang Brahma! Bunuh saja dia! Siapa dia? Adikku. Yang satu lagi istriku. Suatu saat aku akan bunuh mereka. Juga kamu. Kamu tidak akan mampu. Percayalah. Tiba-tiba, dari belakang teman Lasmini menyerang Brahma.
Begitu caramu berkelahi dengan perempuan. Siapa kamu? Lasmini adalah sahabatku. Kalau kau musuhi dia, berarti memusuhi si mata setan. Hai! Biar aku yang menghajar perempuan pinal itu. Pertarungan antara Brahma dan mata setan pun terjadi dengan seru. Mantili yang sudah sejak tadi menahan amarah, kini menyerang Lasmini. Dan perkelahian pun semakin hebat. Lasmini nyaris dibunuh oleh Mantili, namun ia segera melarikan diri. Dan Mantili kembali melihat pertarungan antara Brahma dengan mata setan. Mata setan melancarkan serangan ke arah leher. Kini Brahma mulai menggunakan ajian serat jiwa. Mata setan bergetar dan tak henti-hentinya berteriak minta dikasihani. Ajian serat jiwa. Tapi bukankah akhir Kakang Brahma tidak mau membunuh musuhnya kalau tidak sangat berbahaya? Pulang. Kali ini kamu masih aku ampuni. Mata setan berusaha bangkit walau matanya masih menyimpan dendam. Kini Brahma, Mantili, Kotawa serta Harnum kembali melanjutkan perjalanan mereka. Majapahit benar-benar perkasa. Iya, angkatan lautnya juga besar. Suatu saat kalian akan kuajak ke Tuban. Setelah berjalan cukup jauh, Brahma, Mantili, Kotawa dan Harnum beristirahat di pinggir sungai. Tetapi tiba-tiba muncullah Lasmini bersama Jagatnata serta anak buah mereka. Siapa lagi yang kau bawa, Lasmini? Aku akan menuntut balas kematian muridku Tumenggung Bayan. Hei! Jagatnata langsung menyerang Brahma dengan pukulan-pukulan yang dahsyat. Harnum dan Kotawa meladeni anak buah Jagatnata, sedang Mantili sendiri langsung menghadapi Lasmini. Brahma agak kewalahan menghadapi Jagatnata. Mantili yang sejak tadi hanya menggunakan pedang perak yang membuat Lasmini silam, kini tidak membuang kesempatan. Dicabutnya lagi pedang setannya, maka keluarlah asap racun dari pedang setan itu, hingga semua murid Lasmini terbatuk-batuk. Lasmini berlari di balik pohon, mengeluarkan ajian sirap Megananda yang membuat Mantili, Harnum, dan Kotawa pingsan terkena sirap tersebut.
mencengkram tubuh Jagatnata dan tubuh itu menjadi pucat pasi. Brahma Kumbara berteriak sambil mengeluarkan ajian serat jiwa tingkat akhir hingga tubuh Jagatnata hancur menjadi tepung. Maaf, terpaksa saya gunakan ajian serat jiwa. Bapak hampir membunuh saya. Brahma teringat pada istri dan adiknya. Ia kembali ke tempat semula berkelahi, tetapi istri dan adiknya tidak ada. Ketika Raja Madangkara mau meninggalkan tempat, ia melihat salah seorang murid Lasmini yang masih hidup. Kemana orang-orang itu? Guru Lasmini membawa lari teman-teman Tuan. Kemana? Ke Bukit Kalam. Di tempat lain, di sebuah padang luas, tampak beribu-ribu pasukan tentara Pamotan berderet megah. Panglima Lodaya memeriksa barisan itu dengan perasaan bangga. Dan dari kejauhan, tampak kurang lebih 1.000 tentara Majapahit, dan ini membuat Panglima Lodaya heran. Hancurlah Majapahit! Hancurlah Majapahit! Hancurlah Majapahit! Kekuatan Majapahit memang sudah hancur. Angkatan perangnya sudah rapuh sepeninggal Gajah Mada. Jangan gegabah. Saya takut ini siasat Gajah Lembana. Tidak mungkin, Gusti. Seharusnya mereka melakukan gertakan dengan mengerahkan sehebat mungkin kekuatan tentara mereka. Narapati Raden Gajah bersembunyi di balik batu, dan di belakang mereka beberapa prajurit yang siap melakukan perintah. Kalau laporan mata-mata kita benar, bahwa mereka memakai siasat perang Gajah Mada, maka apa yang kita rencanakan pasti akan berhasil. Ya, mudah-mudahan mereka terpancing untuk menyerbu umpan kita. Dan kalau Bretu Mapel benar-benar jadi membantu kita, perang ini pasti akan cepat berakhir. Dari kejauhan, pasukan Pamotan mulai bergerak. Demikian juga pasukan kecil Majapahit. Pasukan Pamotan makin mendesak dan mendekati pasukan kecil Majapahit. Tetapi, tiba-tiba pasukan Majapahit itu berubah formasi hingga pasukan Pamotan menjadi tertahan. Narapati Raden Gajah memberikan komando, dan dari padang ilalang muncullah pasukan-pasukan panah yang nyaris mengepung pasukan Pamotan. Sementara itu, Brahma masih terus mencari adik dan istrinya. Sesampainya di sebuah rumah, Brahma langsung mendobrak pintu. Di mana persembunyian Lasmini? Cepat, katakan. Dia membawa lari adikku dan istriku. Saya tidak tahu. Mungkin di Padepokan Bukit Kalam. Di mana itu? Di kaki Bukit Putri Tidur. Tanpa disadari oleh Brahma, salah seorang murid Tumenggung Bayan mengintip Brahma dan melaporkan pada Lasmini. Lasmini! 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 Orang Madangkara itu terus mencari kamu. Dia ada di rumah mata setan. Lebih baik kalian lari. Satria Madangkara itu bukan tandingan kita. Baik. Mendengar itu, Lasmini serta anak buahnya segera pergi meninggalkan rumah. Sementara itu, pasukan tentara Pamotan makin kocar-kacir dan banyak korban berjatuhan. Mendengar itu, Bre Wirabumi sangat sedih. Ibu Raja Sadu Hitunggadewi ikut merasakannya. Tidak sangka, Bretu Mapel mengingkari janji. Pasukannya justru membantu Majapahit. Kau melupakan bahwa Bretu Mapel adalah menantu Wikramawardhana. Tapi dia juga keponakan saya. Dia seorang raja yang seharusnya menepati setiap janji. Tidak usah kecewa. Kau telah melakukan apa yang kau yakini.
yang paling baik anakku. Selebihnya adalah menang para dewa. Pasukan Majapahit terus bergerak. Pengungsian penduduk pun terjadi. Sementara itu, Mantili, Gotawa, dan Harnum yang telah disekap oleh Lasmini berhasil membuka tali yang membelit tubuhnya. Mereka bertiga segera meninggalkan rumah Lasmini untuk kemudian mencari Brahma. Kenapa tiba-tiba kita berada di sini? Kita terkena sirep bersama dengan asap pedang setanmu. Ilmu sirap yang cukup tinggi. Saya yakin perempuan itu bukan orang sembarangan. Jebakan apa lagi ini? Tidak ada seorang pun yang menjaga kita. Kita harus mencari Kakang Brahma. Mudah-mudahan Sang Prabu bisa mengalahkan musuhnya. Kita ke Majapahit. Saya yakin Sang Prabu ke sana. Karena di Pamotan selalu dicurigai. Ayo. Wirabumi merasa kewalahan menghadapi serbuan tentara Majapahit. Ia ingin melarikan diri dan mengajak ibu angkatnya untuk meninggalkan istana. Namun ibu angkatnya itu bersikeras tidak mau meninggalkan istananya. Sebaiknya ibu mengungsi bersama saya. Sebentar lagi pasukan Majapahit akan mengobrak-abrik Kedaton ini. Saya takut mereka menyakiti ibu. Biarkan aku di sini, anakku. Aku ingin menyaksikan bagaimana kehancuran sebuah perang. Tentara Majapahit terus maju. Mereka ingin menghancurkan istana Pamotan. Namun tiba-tiba... Jangan hancurkan Kedaton saya. Ini rumahku. Aku istri Brema Tahun. Putri tunggal Dyahwiyat Raja Dewi. Penguasa Daha. Yang berperang bukan Pamotan dan Mojopahit. Yang berperang adalah Bre Wirabumi dan Wikramawardhana. Bubar semua! Sementara itu, Bre Wirabumi dengan tentara pengawalnya naik sebuah perahu meninggalkan istananya. Namun, tentara Majapahit tetap terus mengejar mereka. Perkelahian terjadi. Bre Wirabumi mengeluarkan kerisnya, tetapi Narapati Raden Gajah lebih menguasai ilmu bertempur daripada Raja Pamotan itu. Dengan cepat, Raden Gajah berhasil memenggalkan kepala Wirabumi. Kepala Bre Wirabumi kini dihadapkan kepada Sang Prabu Wikramawardhana. Melihat itu, Sang Prabu tertunduk haru. Kuburkan di desa Lung dan dirikan di atasnya sebuah candi. Sebagai peringatan pada anak cucu kita.
Betapa menyakitkannya sebuah perang. Dari kejauhan, terlihat Brahma Kumbara telah naik di atas punggung burung Raja Wali kesayangannya. Kita cari Mantili Gotawa dan istriku Harnum. Yuk. Dengan gagahnya, Brahma Kumbara dan burung Raja Wali itu terbang mengarungi angkasa. Nah, para pendengar yang budiman, sampai di sini dulu kisah Saur Sepuh dalam episode Satria Madangkara. Sampai jumpa pada episode yang lain.